akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Bapak pemimpin dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan, terima kasih. Amin. Hai kids, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semua? Ayo, nih lihat, kakak bawa apa aja nih? Ya, ini apa kids? Yap, benar kids, ini adalah lilin. Tapi kakak juga bawa sesuatu yang lain. Tara, ini adalah senter. Apalagi ya? Oh iya, kakak juga bawa handphone. Tapi kids tahu lah ya, handphone yang ada flashnya, yaitu lampu flash itu. Pada saat kita merekam sesuatu atau mengambil foto sesuatu, ada juga flash yang kita bisa nyalakan di handphone gitu ya. Nah, kids, siapa yang tahu apa persamaan dari ketiga barang itu? Ada yang tahu kids? Nah, betul. Betul ya. Semuanya ketiga barang itu, baik lilin maupun senter maupun handphone, itu memancarkan cahaya. Semuanya memberi terang. Nah, kids, terang itu kita perlukan ketika berada di tengah kegelapan. Nah, coba kids bayangkan ya. Kalau kita berada di dalam kegelapan yang tidak ada terang, coba kids. Seperti misalnya kids malam-malam mati lampu di rumah. Itu pasti gelap tuh ya kids ya. Kids kan justru pasti panggil papa mama, minta senter atau minta lilin gitu ya. Atau juga kids ketika berada di dalam hutan yang gelap gitu ya, kids juga pasti membutuhkan alat-alat penerang tadi gitu ya untuk menunjukkan jalan. Atau juga di dalam sebuah gua yang gelap gitu ya, entah di dalam guanya itu banyak kelelawar atau mungkin ada ular di situ, tidak tahu kalau tidak ada lampu untuk menerangi gua tersebut kids. Nah, justru itu pasti menakutkan bukan ya? Ngeri ya kids. Kita tidak tahu di dalam kegelapan itu, kita tidak tahu kalau di depan kita itu ada sesuatu yang mungkin membahayakan kita. Kita juga mungkin bisa jatuh atau terpleset. Aduh, pasti menyakitkan deh. Nah kids, ngomong-ngomong tentang terang, ada nih cerita firman Tuhan yang mengajarkan bahwa manusia yang berdosa itu seperti berada di dalam kegelapan dan mereka itu butuh terang. Nah, seperti apa ya ceritanya? Nah, daripada kalian penasaran, kakak sudah siapkan video buat kids semua. Mari kita tonton sama-sama. Yohanes, salah satu murid Yesus, menulis untuk memberitahukan kepada orang-orang tentang siapa Yesus itu. Yohanes menulis bahwa firman itu sudah ada pada mulanya sebelum dunia dijadikan. Firman selalu bersama dengan Allah dan firman itu selalu ada sebagai Allah. Ia bersama Allah pada mulanya ketika Allah berfirman pada saat penciptaan segala sesuatu diciptakan melalui firman-Nya. Tidak ada satupun yang terpisah darinya. Dari Dia, firman itu membawa hidup ke dalam dunia dan terang bagi semua orang. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak dapat menyembunyikannya. Tuhan mengutus seorang yang bernama Yohanes. Yohanes Pembaptis menjadi saksi dari terang itu. Tetapi Yohanes bukanlah terang itu sendiri, tetapi ia datang untuk memberitahukan kepada orang-orang tentang terang itu. Terang itu dapat dipercaya, sebab Dia adalah terang yang sejati yang datang ke dalam dunia untuk memberitakan terang kepada semuanya. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, orang-orang tidak mengenalnya. Bangsanya sendiri tidak menerimanya. Tetapi ini adalah kabar baik kepada semua orang yang menerimanya. Dia memberi mereka hak untuk menjadi bagian dari keluarga Allah, yaitu menjadi anak-anak Allah. Firman itu menjadi manusia dan hidup di antara kita. Manusia melihat kemuliaan Anak Tunggal Allah yang penuh dengan kasih karunia. Yohanes Pembaptis mengatakan kepada orang-orang bahwa Yesus yang datang ke dunia setelah Dia lebih besar dari dirinya. Karena Yesus sudah ada sebelum Yohanes Pembaptis ada. Dahulu Tuhan memberikan hukum Taurat kepada manusia melalui Musa. Tetapi sekarang Ia telah memberikan kasih karunia dan kebenaran kepada kita melalui Yesus Kristus.
Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah kecuali Yesus, Anak Tunggal Allah. Yesus telah menunjukkan kepada kita seperti apakah Allah itu. Kelahiran Yesus adalah kabar baik, sebab Yesus bukan bayi biasa. Yesus adalah anak Allah yang diutus ke bumi dari surga. Yesus datang ke dunia sebagai manusia untuk memberikan kehidupan kepada kita. Yesus membawa terang ke dalam kegelapan dan menunjukkan kepada kita seperti apa Allah itu. Nah, kids, sudah nonton semua kan video tadi? Nah, dari tadi ini kita bisa belajar bagaimana Allah yang sudah berjanji untuk mengirimkan juru selamat itu sudah dibuktikan oleh Allah sendiri. Allah pernah memberikan janji yang amat indah, yaitu bangsa Israel yang berada di dalam kegelapan akan melihat terang dan akan ada sukacita kembali. Ayat-ayat ini tentu sering kita dengar menjelang waktu Natal atau pas ibadah Natal tentunya. Nah, bagian video tadi itu diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat yang pertama sampai 14 yang menjelaskan janji tentang kedatangan Sang Terang Sejati itu dan yang sudah digenapi ketika Tuhan Yesus lahir. Dan memang betul kids bahwa Allah yang berjanji mengirimkan terang adalah Allah yang sama juga yang datang sebagai terang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, selanjutnya mungkin kids bertanya, Kak, mengapa sih kita butuh terang itu datang? Kids, dosa itu sudah membuat hidup manusia menjadi kacau. Manusia yang terbiasa hidup dalam gelap akan merasa terganggu kids jika ada terang. Terang akan sangat menyilaukan matanya dan membuat ia menyadari semua keburukannya. Seperti orang yang ketahuan pada saat dia melakukan sebuah kejahatan, tentu orang itu tidak akan mengakuinya secara terus terang. Oh iya, itu saya kok. Tadi saya begini, ya saya melakukannya. Justru kalau begitu penjara akan penuh kids. Justru orang akan membuat alasan atau berpura-pura bahwa dia bukan orang yang melakukan kejahatan tersebut. Ya, seperti itulah ilustrasi yang bisa kakak ambil. Tidak semua orang bisa menerima kenyataan bahwa ia hidup dalam keburukan dosa. Maka tidak semua orang mau menerima terang Allah. Ya, pada akhirnya mereka tetap hidup di dalam kegelapan mereka. Padahal kids, kita sungguh butuh terang itu. Terang itu bukanlah gangguan. Mereka yang tidak percaya terang itu karena hidupnya yang sudah nyaman di dalam kegelapan. Karena mungkin uang bisa didapat dengan mudahnya, ada begitu banyak kenikmatan yang bisa mereka dapatkan, gitu ya kids, fasilitas-fasilitas yang mereka bisa nikmati dari kedudukan, dari jabatan mereka, apapun itu bentuknya. Kegelapan membuat manusia tidak usah terganggu oleh keburukannya sendiri. Kids, kita bisa nyaman dengan diri kita, kebiasaan buruk kita, dan semua kemalasan kita. Dalam hal ini, Tuhan Yesus datang sebagai terang yang menyelamatkan kita dari kegelapan dosa. Oleh sebab itu, kita butuh menerima terang itu. Terang itu akan menegur kita sekaligus menyelamatkan kita dari bahaya dosa yang begitu mengerikan. Pertanyaannya, maukah kita semua menerima terang itu? Dan buat kita semua yang sudah menerima terang di dalam Tuhan Yesus, apakah kita juga mau menceritakan tentang Yesus kepada orang lain supaya mereka juga menerima terang yang menyelamatkan itu? Mari kids, kita menerima Tuhan Yesus, Sang Terang yang sejati itu di dalam hati kita, dan kita juga mampu untuk menjadi saksi bagi Tuhan kepada sesama kita yang membutuhkan, terutama mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada kita, Roh Kudus yang menolong kita, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kematian Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kami, membuat kami menjadi anak-anak terang di dalam Tuhan.
Dan Allah Roh Kudus yang menolong kami untuk kami dapat terus hidup di dalam kebenaran Tuhan, memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami agar hidup kami senantiasa juga dapat terus mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Juga kami dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan, mengajak teman-teman kami, sesama kami yang belum percaya, untuk mereka juga boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menerima Engkau di dalam hati dan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga kami, berkati orang tua kami, papi mami kami ketika mereka bekerja, ketika mereka berusaha untuk kehidupan keluarga kami juga berdoa untuk ayah ibu kami, juga saudara-saudara kami dalam studi, dalam pekerjaan mereka, juga kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati keluarga kami, Tuhan yang memberkati kehidupan kami sebagai siswa ketika belajar di sekolah, ketika bergaul di sekolah maupun di lingkungan. Tuhan yang juga menyertai. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan yang sudah menjadi terang di dalam hidup kami, dan biarlah terang itu dapat kami bagikan kepada sesama kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, kita semua akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Kak Eri akan berdoa untuk kita semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu, dan melaluinya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.